Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Wa qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan dari jiwa yang satu ini Allah ciptakan pasangan, dan dari mereka Allah ciptakan keturunan yang banyak. Kembali Allah ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Ucapkanlah kalimat yang jujur. Kembali Allah peringatkan kita dan ingatkan kita dan perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tekankan tentang kejujuran dan kebenaran. Padahal kebenaran dan kejujuran adalah bagian dari ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dan berucaplah, berbicaralah dengan kejujuran dan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian, aktivitas-aktivitas kalian, amal kalian yang menjadi respon dari setiap kejadian, ujian, masalah, dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita mengingat kembali tentang arti ketakwaan dan mengevaluasi diri kita tentang ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah tabaraka wa taala, dan karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan kita akan dimudahkan, urusan kita akan dilapangkan, rizki kita akan diperluas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga dan ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka khatib kembali mengingatkan diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan dan beristighfar ketika kita khilaf dan tergelincir dan tidak bertakwa dalam sebuah kejadian dan kondisi.
Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur, memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala, setelah kita mengingatkan wasiat ketakwaan dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pemandangan indah pada hari-hari ini, salah satu pemandangan yang melipur lara kita pada hari-hari ini, salah satu pemandangan di tengah hiruk pikuk kehidupan, di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah ekonomi kita, masalah-masalah keluarga, rumah tangga, dan sosial kita, adalah berhajinya saudara-saudara kita ke tanah suci. Kloter demi kloter berangkat menuju tanah suci. Satu demi satu jamaah haji dari Indonesia sampai di kota Madinah dan akan bertolak ke kota Mekah. Dan begitu seterusnya sampai semua komplit berada di kota yang paling indah dan paling berkah di muka bumi ini. Wajah-wajah haru, wajah-wajah bahagia itu membasahi air muka mereka. Sebagian mereka ada yang punya kesulitan, sebagian mereka pasti punya masalah, dan kita semua punya masalah, ma'asyiral muslimin. Tapi itu tidak terlihat ketika kita menatap bagaimana semangatnya mereka, bagaimana spirit mereka untuk sampai ke tanah suci menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu sampai ke tanah suci. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, berbicara tentang haji, tidakkah kita ingin menyusul mereka? Berbicara tentang haji, tidakkah kita punya tekad kuat untuk sampai ke tanah suci? Berbicara tentang haji, bukankah kita berbicara tentang sebuah ibadah yang sangat ajaib? Ibadah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub. Selang-selinglah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya kedua amal ibadah tersebut menghilangkan kemiskinan, kefakiran, dan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan, ibadah yang mengejutkan. Banyak orang hanya berpikir dari satu sisi, bahwa ibadah ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Ibadah ini membutuhkan dan merogoh kocek yang cukup mahal. Ibadah ini tidak simpel. Ibadah ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, dan itu benar. Itu tidak diragukan. Jarak antara negeri kita dengan Mekah itu cukup jauh jamaah sekalian. Tapi jangan selalu melihat masalah dari satu sisi. Di satu sisi memang ibadah ini tidak murah. Ibadah ini butuh tabungan. Ibadah ini butuh uang. Tapi di sisi lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan garansi, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Dua ibadah ini akan menghilangkan kefakiran dan dosa, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan.
Makanya salah satu kaidah para ulama, mereka mengatakan ma'am'ar haj, orang yang hajinya benar, orang yang hajinya ikhlas, orang yang hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hajinya zahiran wa batina, secara zahir dan batin, maka semenjak itu ia tidak akan terjangkit kemiskinan yang membuat dia harus meminta-minta kepada manusia, harus berharap kepada manusia, harus berusaha mendekat dan menjilat kepada manusia. Jika hajinya benar, maka Allah akan hilangkan itu semua dari dalam diri dia. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah." Harta yang ia keluarkan untuk haji, setiap rupiah yang ia keluarkan untuk haji, setiap dolar yang ia gunakan untuk haji, maka kedudukannya adalah nafkah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mungkinkah Allah sia-siakan hal tersebut? Haji memang tidak murah, tapi Allah pasti ganti. Haji memang tidak murah, tapi Allah akan balikkan, dan Allah akan tambahkan, dan Allah kali lipat. Dan hadirin Allah muliakan, yanfi'anil faqra wa dzunub, Allah akan hilangkan kefakiran dan dosa dari orang tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, apabila kita ditawarkan sebuah barang dan harganya 2 kali lipat daripada harga pasar, maukah kita beli barang tersebut? Mungkin kita akan berpikir ulang beberapa kali. Tapi kalau kalimatnya masih koma, dan ada pihak yang mengatakan, Anda beli barang tersebut, lalu saya akan ganti 2 kali lipat dari harga yang Anda bayarkan. Apakah kita akan bayar uang untuk barang tersebut? Kita akan beli barang itu, hadir. Walaupun mungkin kita nggak butuh. Kenapa demikian? Karena kita menginginkan diganti oleh orang tersebut. Orang itu mengatakan, beli barang itu saya akan ganti 2 kali lipat. Maka kita nggak usah banyak mikir. Mau kita butuh atau tidak butuh, beli barang itu. Karena ada yang mengganti 2 kali lipat. Lalu bagaimana dengan haji, ma'asyiral muslimin? Haji Allah ganti. Dan Allah dan Rasulnya alaihi salatu menjamin, yanfi'anil faqra wa dzunub. Itu akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Allah akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Miskin dihilangkan dan dosa dihilangkan. Bukankah itu yang didambakan oleh banyak orang? Bukankah salah satu ketakutan banyak orang adalah dia tidak bisa mengontrol kekayaannya, dia tidak bisa mengontrol hartanya, sehingga hartanya membawa dia kepada jurang kemaksiatan dan jurang dosa, dan akhirnya dia banyak dosa dengan hartanya dan dia masuk neraka. Allahu Akbar. Lihat bagaimana perpaduan yang sangat apik, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Bukankah itu yang diinginkan orang di dunia dan di akhirat? Tidak fakir dan ia tidak berdosa. Dan itu yang ditawarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita mau berangkat haji dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk takwa, perjuangkan haji kita. Perjuangkan haji kita. Bagi kita yang belum pernah mengerjakan ibadah haji, ini adalah haji, atau ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang menghilangkan kefakiran dan dosa. Perpaduan yang paling diinginkan oleh manusia. Tidak fakir, tidak miskin, dan tidak berdosa. Kalau begitu, tunggu apa lagi ma'asyiral muslimin? Dan setiap rupiah yang kita keluarkan fi sabilillah,
di jalan Allah tabaraka wa taala. Setiap harta yang kita keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah tabaraka wa taala. Dan setiap perlengkapan yang kita beli fi sabilillah, di jalan Allah tabaraka wa taala. Lalu apa yang kita ragukan? Seringkali masalahnya bukan masalah teknis, tapi masalah iman. Masalah iman. Sejauh mana kita yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang beriman tidak mudah mencari alasan untuk tidak berangkat haji. Bahkan orang-orang beriman akan berjuang sekuat tenaga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu apa respon orang-orang beriman? Undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu apa respon orang-orang yang bertakwa? Mari kita simak baik-baik apa yang Allah firmankan tentang respon orang-orang yang beriman ketika mereka sadar, mereka tahu, mereka memahami bahwa mereka diundang oleh Rabbul Alamin, mereka diundang oleh Sang Pencipta, mereka diundang oleh Zat yang memberikan mereka tubuh yang baik, jiwa raga yang sempurna. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka orang-orang beriman akan berjalan menuju Ka'bah, berjalan dengan kaki mereka atau menaiki unta kurus yang tidak proper, yang tidak layak untuk digunakan dalam perjalanan. Tapi jika hanya ada itu, maka orang-orang beriman akan berusaha untuk sampai ke sana. Dan ia tidak peduli, dan mereka tidak peduli betapa capeknya mereka pada saat itu, betapa letihnya mereka pada saat itu. Yang terpenting bagaimana menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berjalan dan mereka memasuki miqat, mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Apa arti labbaik hadirin sekalian? Labbaik, aku penuhi undanganmu ya Allah. Aku datang ya Allah. Aku penuhi undanganmu. Ketika engkau mengundang aku. Orang-orang beriman coba sekalian. Gak tahan mereka hadirin. Untuk tidak memenuhi undangan tersebut selama mereka mampu. Mereka tidak cari-cari alasan. Mereka cari-cari jalan, bukan cari-cari alasan. Jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Agar bisa menjadi tamu Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita sudah berusaha mencari jalan tersebut? Apakah kita sudah jujur kepada Allah? Atau selama ini kita tidak terfikir sama sekali? Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjadi tamunya dan menjadi salah satu jamaah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, masyarakat muslim yang belum bisa berangkat haji tahun ini, maka jangan lupakan bahwa ada ibadah yang bernama berkurban yang bisa kita jalankan di tanah air kita. Berkurbanlah, jauh lebih murah daripada haji. Berkurbanlah, jauh lebih ringan daripada haji. Berkurbanlah dengan apa yang kita bisa. Bisa kambing sesuai dengan kemampuan kita, atau sapi. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah dan berkurbanlah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Berkorbanlah hadirin sekalian, dan jangan mudah mengatakan gak mampu. Berkorbanlah, dan jangan mudah mengatakan belum ada uang pada tahun ini. Sekali lagi masyarul muslimin, seringkali kalau kita pulang ke rumah kita, lalu kita lihat barang-barang yang ada di ruang tamu kita, barang-barang yang ada di kamar tidur kita, atau kita pergi ke garasi kita. Jangankan berkurban, sebenarnya mungkin kita mampu untuk naik haji. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Tapi kita lebih sibuk untuk mengkoleksi barang misalnya. Kita beli barang yang lebih dari kebutuhan kita. Lalu bagaimana dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Harga kambing adalah opsi kedua setelah kita belum bisa mengerjakan haji pada tahun ini. Masih ada waktu, masih ada kurang dari 1 bulan, masih bisa kita menabung atau kita usahakan
atau kita cari side job agar kita bisa berkurban pada tahun ini. Hadirin, kita belum, atau hadirin, kita tidak diuji dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diminta mengorbankan anaknya. Kita hanya diminta kambing. Apakah mudah kita mengatakan tidak mampu? Apakah dengan mudahnya kita mengatakan tidak bisa? Padahal kita bisa. Kecuali kalau kita memang tidak mampu sama sekali. Kecuali kita sudah berusaha. Hadirin, Allah yang Maha Tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Allah tahu persis kemampuan kita. Allah tahu persis berapa harta yang kita punya. Allah tahu persis berapa potensi kita. Jujurlah kepada Allah sebelum kita akan dibangkitkan dan menghadap Allah di hari yauma tublas sarair, hari di mana seluruh hal-hal disingkap, skandal disingkap, aib disingkap, kebohongan disingkap, triki disingkap, dan alasan disingkap. Yauma tublas sarair, hari di mana seluruh hal disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hambanya, untuk menjadi orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.